Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya, Pak D. Pujianto, dalam acara Semangat Saja ya. Ini memang dalam menghadapi situasi sekarang ini memang kita tidak boleh patah semangat, saudara. Ada berbagai masalah ya, bahan-bahan pangan pada naik ya, minyak goreng sampai tidak ada. Terus tadi pagi saya mendengarkan TV, daging menjadi 150.000 per kilo. Pada ini menghadapi mendekati hari raya saudara-saudara kita. Kadang-kadang hal yang seperti ini membuat yang penghasilannya ya tipis itu bagaimana seperti ini ya. Mbak Yanti ya, selamat datang ya. Betul nggak saudara? Ya kita penghasilan ini kan kebanyakan tidak naik. Tukang batu misalnya ya, tukang ojek misalnya ya. Kadang-kadang ada teman gereja saya yang menjadi tukang ojek sehari paling narik 2 kali. Nah, yang seperti ini kita prihatin dan kita paling tidak simpatik dan mendoakan. Waktu yang lalu saya berbagi ya, karena ada saudara yang tergerak hatinya, bisakah Bapak menolong kami membagikan kepada tukang-tukang ojek yang ada di sekitar Bapak. Saya bagi ya. Ya seberapa yang dapat, tapi mereka sangat terima kasih untuk perhatian. Itu kesulitan ekonomi sekarang ini ya, dirasakan seperti itu. Sekarang cobalah seperti saya, bawa uang 100.000 ke pasar itu hanya dapat beberapa sekarang. Makanya perlu diirit supaya cukup. Gitu ya. Nah, ini saudara yang yang perlu kita doakan negara kita supaya dijauhkan dari maksud-maksud jahat orang lain yang ingin menghancurkan negara kita, kan seperti itu. Doakan dari presiden sampai tingkat bawah supaya diberi roh takut akan Tuhan, supaya kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu terwujud di dalam pemerintahan. Nah, ini yang penting buat kita, makanya pentingnya kita berdoa untuk negara kita ya, begitu ya. Nah, yang berikutnya saudara, saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya ya. Saya berbagi atas kebenaran yang saya dapat dari bacaan saya, dan sekarang ini kita sedang meneliti, saya ajak meneliti tentang kebenaran yang ditulis oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus ya. Sekarang kita akan membahas apa yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Ada yang bertanya begini di YouTube ini ya, karena ini saya sampaikan di YouTube juga. Pak, saya mencari sambungannya di mana itu kok nggak dapat ya. Saya sengaja tulis dalam tema, di tulisan itu tema 01 terus 02 ya, begitu supaya supaya gampang mencarinya. Temanya yang sama tapi nomornya berbeda ya. Itu begitu cara mencarinya ya, karena di YouTube tidak bisa diurutkan. Ya, nanti kalau ada cara yang lebih bagus bisa diurutkan, itu baik sekali ya. Makanya kan bahasa Jawa kadang-kadang karena seminggu sekali ya itu panjang ya. Indonesia baru Jawa lagi begitu. Nah, saudara, saya akan membacakannya ayat-ayat yang akan saya baca, perkataan Tuhan Yesus sendiri ya, dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Saudara bisa buka Alkitabnya ya, di dalam Yohanes
pasal 3 ayat 1 sampai 21. Begini firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ibu Susi Lestari Wibowo, selamat datang. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Ini ada adik saya ini ya, Atmas Suri ini ya. Selamat datang Dik, cantik ya. Dengan Mas Eko ya. Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Ayat 11, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian yang menjadi landasan apa yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Kita berdoa untuk negara kita berdoa untuk teman-teman kita yang sekarang dalam keadaan sulit ya. Coba bayangkan dalam sekarang ini orang yang akan pulang mudik itu perkiraannya ada 80 juta ya. Banyak sekali ya. Jadi kita berdoa supaya saudara-saudara kita yang mudik ini lancar, sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga besarnya gitu ya. Jangan ada kecelakaan di jalan ya, karena padat sekali pasti nanti ya. Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami bersekutu bersama.
Kami mendoakan negara kami supaya kemakmuran seperti yang dicita-citakan, keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia bisa terwujud. Kami mendoakan dari presiden sampai ke tingkat RT supaya diberi roh takut akan Tuhan, sehingga hanya kejujuran dan memikirkan rakyat saja yang dikerjakannya. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang dalam kesulitan ekonomi. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong mereka, beri kekuatan mereka, tetapi juga tolong supaya dia diberi rezeki yang cukup untuk mereka hidup sesuai dengan kebutuhannya. Kami berdoa Tuhan untuk saat ini yang sedang sakit, harus dirawat di rumah sakit, tidak menikmati kesukaan di luar, supaya Tuhan juga beri kekuatan dan penghiburan, tetapi juga berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Ibu Selbu Renata ya, selamat datang ya. Kita sudah berdoa dan saya ingin mengajak merenungkan apa yang saya baca tadi sebagai dasar. Kalau kita menyimak apa yang ditulis Yohanes ini, di Injil Yohanes ini ada kaitannya dengan kelahiran baru. Ya. Nah, kelahiran baru yang disebutkan Tuhan Yesus ini sangat berbeda dengan agama. Dalam hal ini yang konteks daripada yang saya baca adalah agama Yahudi pada waktu itu ya. Kalau agama itu mengatakan lakukan segala apa yang menjadi aturan, lakukan apa yang menjadi tatanan, maka kamu akan mendapat belas kasih Allah. Kamu akan mendapat belas kasih Allah kalau kamu bisa melakukan seluruh tatanan peraturan agama ini. Pak Elia dari Pak Elia Sunarto ya, selamat datang. Lantas kelahiran baru apa? Kelahiran baru itu begini, karena kasih Allah, maka orang akan mendapatkan kekal di dalam Yesus Kristus. Ya, karena kasih Allah, bukan karena melakukan, tetapi karena Allah mengasihi. Agama. Kalau aku melakukan sesuatu perkara dan aku mendanakan apa yang aku punya, berbuat baik sebaik-baiknya, maka kelak di zaman akhir itu di dalam pengadilan akan ditimbang antara perbuatan baikku dengan perbuatan jahatku. Jika banyak perbuatan baikku, maka Tuhan berkata, kamu masuk surga. Tetapi bagaimana kalau yang banyak perbuatan jahat? Ya, itu akan masuk neraka. Itu ajaran ulama Yahudi pada waktu itu seperti itu. Lantas bagaimana dengan kelahiran baru? Semua perbuatan baikku di hadapan Allah itu seperti kain kotor, tidak berguna. Aku membutuhkan belas kasihan atas nasibku nanti di akhir zaman. Maka Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi itu bersabda, aku relakan putraku mati dan bangkit kembali. Kematiannya menebus dosamu, hidupmu akan aku perbarui, kata Tuhan. Oleh karena percayamu kepada putraku, juga kamu diberi kuasa untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, berguna bagi kemuliaannya, dan kamu bisa mencapai apa yang dimaksudkan Allah di dunia ini. Ini kelahiran baru itu isinya seperti itu. Lantas agama gimana? Agama mengajarkan untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan segala aturan yang ada di dalamnya supaya bisa mencapai kehendak Allah. Melakukan dengan sungguh-sungguh.
Bagaimana melakukan dengan sungguh-sungguh? Yang tahu diri sendiri dan Allah. Sungguh-sungguh atau enggak? Terus kelahiran baru gimana? Berhenti berusaha dengan kekuatan sendiri. Menerima pekerjaan Kristus di kayu salib, menerima hidup baru yang telah dijanjikan. Tidak bisa kita dengan kekuatan sendiri itu melakukan segala sesuatu. Kalau kita percaya anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, maka ada kekuatan yang dari dalam kita untuk bisa melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dan kita akan hidup baru di dalam Dia. Saudara, itu ya. Nah, dalam kehidupan kita, saudara, saya yakin bahwa ada di antara kita ada yang benar-benar sungguh-sungguh melakukan apa yang diatur oleh agama. Namun belum dilahirkan baru. Kok bisa ya? Ya bisa. Banyak orang Kristen itu KTP-nya saja. Tetapi tindakan, perbuatan, perkataan banyak yang tidak sesuai, berlawanan. Dan itu orang Kristen, orang itu belum dilahirkan baru. Hidupnya penuh kebencian, hidupnya penuh iri hati. Saya tadi dapat dapat istilah yang sangat menarik hati saya. Begini, kalau orang yang hidupnya itu tidak diliputi oleh Allah, itu begini, iri hati. Ya. Kalau ada orang senang dia iri, kalau ada orang susah dia senang. Gitu. Orang yang tidak diliputi Allah, tidak dipenuhi oleh Allah, di dalam hidupnya tidak sungguh-sungguh diliputi Allah, itu begitu. Kalau ada orang senang dia iri, tetapi kalau ada orang susah dia senang. Nah, saudara, apakah saudara dan saya seperti itu? Ada orang susah senang, ya syukurlah ya dia susah. Nah, seperti saya tuh, apakah begitu? Atau kita empati? Kenapa dia susah? Kalau bisa menolong, nah ini Allah kan begitu, Tuhan itu kan begitu. Pertolongan lebih banyak dilakukan. Dia memberi hujan kepada ada yang memberontak kepada dia. Dia memberi hujan kepada orang yang taat kepadanya. Hidup ini hanya sekali, saudara. Nah, sekarang kita perhatikan tokoh agama zaman itu, zaman Yesus itu ya. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menawarkan kelahiran baru kepada tokoh itu. Kamu itu pemimpin agama. Nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang yang datang kepada Tuhan Yesus itu malam-malam itu seorang yang besar. Orang yang terhormat pada zamannya, namanya Nikodemus. Siapakah Nikodemus itu? Nikodemus itu adalah orang Farisi. Ini pertama. Yang kedua, bukan hanya orang Farisi, dia adalah pemimpin agama. Artinya orang yang punya kedudukan. Yang berikutnya, guru terkenal di kalangan orang Yahudi. Jadi dia bukan guru abal-abal, ya, tetapi sungguh-sungguh terkenal. Terkenal karena punya kepandaian. Terkenal karena dia bisa bicara dengan baik. Terkenal karena kelakuannya bisa dihormati. Orang Farisi itu siapa? Ya, pada zaman itu orang Farisi itu adalah orang yang sangat berbeda dengan orang lain. Golongan ini, saya katakan golongan ini. Golongan orang yang sungguh-sungguh menekuni agamanya. Sungguh-sungguh saya katakan. Dan saudara, tidak mudah orang masuk ke golongan Farisi ini. Kalau mau masuk itu penyaringannya ketat sekali. Makanya pada zaman itu jumlahnya tidak banyak orang Farisi. Jumlahnya hanya tidak lebih 6.000 orang. Konon begitu.
karena memang penyaringannya ketat sekali. Nah, orang-orang Farisi ini, saudara, orang Farisi ini membuat peraturan sendiri dengan mengatakan peraturan yang dibuat itu untuk memperjelas firman Allah. Jadi dia mencoba, firman Allah berkata begini, dijelaskan, tetapi membuat peraturan-peraturan, membebani lagi kepada yang melakukan. Padahal firman Tuhan sederhana saja. Dan yang luar biasa, bisa menekan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Semua orang harus melakukan aturan yang telah dibuatnya. Bisa memaksa begitu. Jadi peraturan orang Farisi melebihi firman Tuhan. Bisa memaksa seperti itu dari tingkat pemerintahan sampai rakyat bawah harus melakukan. Sekarang contohnya apa sih? Peraturannya itu contohnya apa? Ini salah satu yang saya sebut ya. Misalnya hari Sabat. Hari Sabat hari perhentian ya. Hari Sabat itu hari perhentian. Hari Sabat itu sudah diatur 10 hukum Allah. Sudah diatur itu. Hari Sabat itu pada waktu hari Sabat, hari Sabtu ya, hari Sabat itu hari Sabtu. Pada hari Sabtu orang harus berhenti bekerja. Berhenti, udah selesai berhenti, nggak boleh bekerja. Setelah hari berikutnya baru boleh bekerja. Sebenarnya sederhana. Namun orang Farisi membuat peraturan lagi. Sabat itu sampai 24 pasal. Ya ini yang disebut pada zaman dulu disebut Mishnah. Ya, buku ini, buku yang 24 pasal disebut Mishnah. Ada aturan-aturan lagi. Nah, orang Farisi memilahkan. Yang disebut bekerja itu yang bagaimana, yang disebut tidak bekerja itu bagaimana. Katanya sekali lagi untuk memperjelas firman Allah. Ya memang kadang-kadang peraturan itu lucu dan aneh. Misalnya gini ya, ini saya contoh saja ya. Tidak usah semua ini contoh saja. Kalau hari Sabat, orang berjalan tidak boleh sampai menginjak rumput. Kalau rumput rebah, maka rebahnya rumput itu disebut sudah bekerja. Jadi bayangkan itu. Membawa beban, jalan juga dibatasi. Berapa kilo. Tidak boleh bawa jarum. Ada macam-macam aturannya. Sehingga kalau hari Sabat itu orang saling takut untuk melakukan sesuatu. Bahkan tetangganya sakit, misalnya begitu, ya sakit ya jangan pas hari Sabat. Ya. Karena kami harus berhenti. Nanti aku menolong kamu salah, menyalahi Sabat. Seperti itu. Ya kalau mati ya pas jangan hari Sabat lah. Mati ya harus hari Minggu atau hari Senin gitu. Karena ada hari lain untuk mati. Kenapa harus hari Sabat? Misalnya seperti itu. Ini ekstrimnya kalau saya katakan seperti itu. Nah contoh lain. Orang Farisi membuat Talmud lagi. Masih Mishnah tadi masih ada lagi Talmud. Betapa orang ini ngotak-atik ya. Firman Tuhan itu untuk dibuat pecahan-pecahan, peraturan-peraturan. Ya memang orang Farisi itu orang pilihan, orang yang dipilih, orang yang disisihkan. Artinya orang-orang yang otaknya cerdas, yang bisa. Saya nggak mungkin saya masuk di situ. Nah di dalam Talmud ada yang menyinggung masalah Sabat itu konon ada 64,5 halaman. Bayangkan itu. Sabat saja itu sudah masih dijelaskan. Tadi di Mishnah sudah dijelaskan, masih ada di Talmud lagi. Orang Farisi terkenal dengan peraturan boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh umat. Orang Farisi bukan hanya percaya peraturan yang dibuat sendiri, tetapi juga memaksa orang lain melakukannya juga.
sedikit mengenai orang Farisi seperti itu ya saudara ya. Nah, orang Farisi ada 6.000 orang tapi masih dicari intinya. Jadi 6.000 orang itu masih dicari yang lebih unggul, lebih pintar itu yang mana gitu. Itu ada 70 orang yang inti. 70 orang ini diberi wewenang, punya wewenang lebih tepatnya begitu, membuat peraturan. Dan peraturan itu harus dijalankan seluruh bangsa Yahudi ketika itu. Nah, Nikodemus yang datang kepada Tuhan Yesus ini adalah salah satu anggota orang Farisi yang 70 orang ini. Jadi dilihat dari sini, Nikodemus itu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, saudara. Nah, karena dia seorang tokoh ya, maka supaya tidak mempermalukan diri sendiri, Nikodemus datang pada malam hari. Kenapa? Kalau dilihat orang, loh, dia itu kan orang pinter, orang terkenal, terhormat. Kok datang kepada Yesus malam-malam? Kok datang kepada Yesus? Ya gitu ya, bukan malam-malam. Supaya nggak ketahuan masyarakat, dia datang malam-malam dan sendirian. Yang kedua, dia bisa leluasa berbincang dengan Tuhan Yesus. Jadi, tetapi ini saudara harus ingat bahwa kedatangannya Nikodemus bukan kedudukannya sebagai orang Farisi yang terpilih, bukan. Tetapi dia datang dalam kaitannya pribadi. Ya, dia datang dalam kaitannya pribadi. Kedatangannya Nikodemus tulus. Ketika datang dia tidak tahu arah pembicaraannya bagaimana. Tetapi ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada orang yang sebetulnya rajin melakukan kepercayaannya, tetapi jiwanya kosong. Rajin. Ya, ke gereja pagi, ikut piston, ya doa pagi, sore masih datang lagi. Seminggu tidak pernah lepas dari kumpulan-kumpulan, tetapi kosong jiwanya. Mengapa begitu? Ya karena ya belum lahir baru, belum ada roh Allah yang ada di dalam dirinya. Dia merasa bahwa yang ada surga itu di gereja saja ya. Sehingga tidak peduli tanggung jawabnya sebagai istri kalau dia seorang perempuan, sebagai suami ya, kalau dia laki-laki ya. Seolah-olah kalau membaca Alkitab terus dia pergi ke gereja terus, itu rohani dan diperkenan Allah. Justru dia tidak. Orang yang tidak tanggung jawab, melarikan tanggung jawab. Ada loh saudara yang seperti itu. Dan ini saya baca dari WA kepada saya. Istri saya itu aneh. Katanya ini istri dia. Maaf ya yang perempuannya. Jadi Senin sampai Minggu itu tidak pernah istirahat. Ikut pelayanan di gereja, ikut kur dan sebagainya. Pagi biston. Nanti masih lagi siang ada persekutuan di mana ikut sore. Tidak pernah di rumah, tetapi suami dan anaknya ditinggalkan. Nah kira-kira bagaimana? Seperti ini. Apakah ibu ini rohani? Kalau ditegur suaminya, kamu nggak takut akan Tuhan. Ya suaminya akhirnya ngalahin nggak gereja aja. Yang ngurus anak siapa? Saudara, itu yang penting bagi kita. Ibadah itu kan tidak hanya di gereja, Pak. Justru pergilah kamu, jadilah saksiku. Saudara, tekun bukan? Tapi nggak diperkenan Tuhan. Bukan begitu. Sebagai orang Kristen itu nggak seperti itu. Tetangganya sakit, tengoklah. Tapi kalau sekarang hati-hati. Sekarang sedang pandemi, kalau orang sakit di rumah sakit, Anda harus benar-benar sehat. Jangan-jangan Anda malah membawa apa itu virus, ya itu diperiksa benar, ditanya di depan perawat itu, Bapak sehat ya, diperiksa dulu ya.
Nah saudara, sekarang lebih banyak pakai video call ya, nengok orang tua video callan ya tiap hari, ya gimana mas sehat, bagaimana bu sehat, ya, seperti itu gantinya kunjungan. Kembali kepada Nikodemus. Nikodemus menyebut Tuhan Yesus rabi atau guru, padahal Nikodemus tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan lulusan sekolah rabi, bukan, tetapi dipanggil guru, rabi. Artinya apa? Nikodemus memberi penghormatan kepada Tuhan Yesus. Seperti saya waktu dulu itu belum diteguhkan jadi pendeta, belum. Tetapi saya disebut Pak Pendeta. Pak Camat bilang Pak Pendeta sini. Padahal saya belum bukan pendeta, Pak. Sudah pekerjaan Bapak kan pendeta. Dipanggil Pak Lurah ya begitu. Karena pekerjaan itu yang saya lakukan, mengajar, mengasihi, mungkin berkunjung. Maka para pejabat ini menghormati saya, memanggil juga dalam tulisan undangan Bapak Pendeta Puji, atau padahal waktu itu belum, sama sekali belum. Nah sekarang sebutan itu kan berdasarkan apa yang dilakukan. Makanya jangan heran kalau ada majelis satu gereja saya dipanggil Pak Pendeta. Karena apa? Karena memang pekerjaannya baik, suka kunjungan, menolong orang, mendoakan, mengasihi, seperti itu. Wah ini pendeta. Wah jangan tidak bisa menolak seperti itu karena tindakan. Kembali ke Nikodemus ya. Nah lantas Nikodemus bilang begini, tadi menyebut Tuhan Yesus rabi. Nikodemus bilang, kami tahu. Apa yang dia tahu? Apa yang dilakukan Yesus. Ajaran, di samping mengajar tentang keluhuran budi, kebaikan, bagaimana dekat dengan Allah, tetapi juga melakukan mukjizat-mukjizat yang terjadi. Saya ingat ya, waktu di Cilacap ini ya, mudah-mudahan ikut ini Mas Marsudi ini. Ya lama dia enggak punya anak ini. Saya datang ke situ, saya ke Cilacap sana. Terus cerita bahwa dia sudah mau cerai. Kenapa cerai? Ya istri saya kelihatannya mandul atau gimana ini. Wah coba suruh sini ya. Waktu itu teman-teman, ayo Pak kita doakan. Saya doakan. Mbak masih cinta sama Mas ini. Masih Pak. Bagaimana Mas? Mas juga cinta. Ya kalau punya anak saya. Mungkin begitu waktu itu, saya agak lupa-lupa dikit. Tapi intinya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus ya. 3 bulan kemudian saya Pak, putrinya sudah mengandung. Putri saya mengandung. Waduh, putri yang mana Pak? Yang ada di Cilacap. Oh maksudnya ini. Saudara, apakah ini karena saya? Tidak, karena saya menyebut nama Yesus Kristus. Dan akhirnya ya disebut Pak Pendeta lagi gitu ya. Ya saudara, karena hamba Kristus saya, sehingga kalau hamba Kristus itu mesti pendeta. Padahal waktu itu belum diteguhkan saya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, karena tahu perbuatan Yesus sampai mengajar banyak, menyembuhkan orang, membuat mukjizat, maka dia saksikan, kami tahu bahwa Tuhan Yesus itu guru yang diutus dari Allah. Kalau tidak diutus Allah, tidak mungkin bisa melakukan mukjizat, melakukan keajaiban seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggapan Tuhan Yesus ketika Nikodemus bilang begitu apa? Tanggapannya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali, saudara. Tuhan Yesus tidak terpesona oleh karena pujian Nikodemus. Tidak. Tuhan Yesus melihat kedalaman hati Nikodemus. Itulah Nikodemus
tidak digubris, kamu muji aku apapun itu tidak mempengaruhi aku. Tetapi kamu kalau pengen melihat kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Intinya di situ. Kenapa Tuhan Yesus nggak terpesona oleh pujian Nikodemus? Kalau kita membaca firman Tuhan, saya bacakan ya. Pasal 2 ayat 24 25. Dikatakan begini, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan Yesus tahu hati kita. Artinya kalau kita juga belajar, kalau kita sedang dipuji, ya, nggak usah, kita biasa-biasa saja, dikembalikan pujian itu kepada Tuhan. Nggak terus kita lupa, wah saya paling baik di dunia ini. Tidak gitu. Saya senantiasa ada orang yang sakit gigi aja datang ke rumah, ya, minta didoakan. Anda bisa minta sendiri kok sama Tuhan Yesus, nggak harus saya. Asal ada di dalam hatinya ada Yesusnya, ada kuasa yang keluar dari dalam hidupmu. Kan begitu kan? Kamu akan diberi kuasa kalau engkau menerima Putra Allah itu. Kan begitu kan? Nah, Yohanes 1:12 kan jelas di sini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang mau diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah ya. Saudara, saya harap ini sedikit ada penjelasan. Intinya kalau mau menjadi keluarga Allah harus dilahirkan baru. Kalau tidak maka tidak bisa melihat kerajaan Allah. Intinya daripada apa yang dibicarakan dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 ini seperti itu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah termasuk menjadi keluarga Allah atau belum? Itu kan masalahnya gitu. Kalau kita melihat dari sisi dasar apa yang kita bicarakan kali ini. Nah sampai ketemu lagi di lain kesempatan, saudara. Nah kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran yang ada ditulis dalam Injil Yohanes. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan memberkati saudara-saudara yang ikut di dalam pertemuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara Pak Pendeta Tumpak Gultom, ya Pak Agus Ibrani, teman-teman saya ya, yang tidak bisa disebut karena memang layar yang saya punya ini sangat terbatas sekali, hanya yang menulis komentar itu yang keluar ya. Yang like aja enggak keluar ya. Jadi nanti doakan supaya saya punya alat yang bagus sehingga saya bisa melihat ya. Tuhan memberkati, sampai ketemu nanti di lain kesempatan Kamis malam ya.